Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ketiga sampai 8. 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Judul renungan kita hari ini adalah Belas Kasihan Tuhan bagi Kita, ditulis oleh Laura J. Bakbi. Sahabat suara kasih, setelah melewati serangkaian waktu yang menguras emosi, merasa tidak dikasihi dan butuh kepastian, saya berseru kepada Tuhan, "Aku tahu Engkau mengasihiku, tetapi aku tidak tahu, apakah Engkau benar-benar mengasihiku? Tuhan, tolong aku memahami bahwa Engkau benar-benar mengasihiku." Saya merasa putus asa di tengah segala situasi yang saya hadapi. Saya tahu Tuhan mengasihi saya dari sudut pandang intelektual. Saya tahu Dia berpikiran baik tentang saya ketika saya melakukan hal yang benar, dan entah bagaimana akan menoleransi tindakan saya yang salah. Tapi entah bagaimana saya tidak memahami kasih tanpa syarat yang disampaikan di dalam Alkitab tentang Tuhan, Sang Juru Selamat saya yang melakukannya tanpa pamrih, dan yang tidak memperhitungkan apakah perilaku saya baik atau tidak. Selama 1 minggu, saya berdoa setiap pergi dan pulang kerja, hingga suatu hari, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat tergesa-gesa,
Saya berjuang untuk mengangkat bahan makanan dari mobil, dan tetap menyapa tetangga saya Tiffany, dan putranya bernama Jaelon yang tampak akan segera pergi. Lalu sesuatu terjadi. Setelah beberapa langkah menuju rumah, saya menurunkan beberapa tas belanjaan terakhir saya. Tetapi saat hendak menuju pintu, aku mendengar suara Jaelon kecil bertanya dengan suara yang lembut, "Bolehkan aku memelukmu?" Saya terperangah, seorang anak kecil yang bahkan tidak tahu nama saya, dan tidak pernah bersama dengan saya, dan yang setiap hari tidak pernah saya sapa. Tahu-taunya ingin memeluk saya. Siapa saya pantas mendapatkan pelukan itu? Tetapi jauh di dalam lubuk hati, saya sangat senang. Saya benar-benar tidak sabar untuk dipeluk. Jadi saya menaruh barang belanjaan itu dan segera menghampiri Jaelon, membungkuk dan memeluknya. Mungkin terlihat sederhana, namun hal itu adalah tindakan kasih yang murni, pelukan dari seorang anak kecil, tanpa kepura-puraan, tanpa motif apapun, hanya seorang anak kecil yang melihat orang dewasa yang berjuang, dan berpikir bahwa sebuah pelukan bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia benar, saya hampir tidak bisa menahan air mata kegembiraan. Ketika saya merenungkan sikap penerimaan yang singkat itu, saya menyadari bahwa Tuhan baru saja menjawab doa saya, dengan cara yang paling nyata dan pribadi. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Jika Anda membutuhkan sentuhannya, seperti yang saya alami, mintalah Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada Anda, lalu tunggu Dia dengan penuh harapan, supaya Dia mengulurkan tangannya yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan persediaan atas hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami,
yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.